Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami dari Kodi Channel. Kisah bulan madunya Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Tonton sampai habis biar gak salah faham dan menambah ilmu. Dalam kitab Badai Zuhur. Ketika Adam dan Hawa sampai dalam surga, mereka melihat ranjang pengantin pelaminan yang terbuat dari mutiara dan dilengkapi dengan 700 kursi yang terbuat dari mutiara merah dan di atasnya terdapat selimut dari sutra. Lalu malaikat berkata, "Wahai Adam dan Hawa, turunlah kalian di sini." Lalu mereka turun dan duduk di atas pelaminan, kemudian didatangkan kepada mereka 2 dompol anggur. Di setiap satu dompolnya panjangnya kira-kira perjalanan 1 hari 1 malam. Dan mereka makan, minum dan berpesta ria di pertamanan surga. Jika Adam ingin bersenggama bersama Hawa, maka mereka masuk di sebuah kubah yang terbuat dari mutiara dan batu zabarjat dan dipasanglah korden-korden sutra. Jika Hawa berjalan, maka di belakangnya diiringi bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu Sina berkata, buah-buahan surga yang pertama kali dimakan Nabi Adam adalah buah pidara. Ibnu Abbas berkata, pertama kali yang mereka makan adalah anggur dan terakhir kali yang mereka makan adalah jagung gandum seperti keterangan yang akan datang. Mereka di sana pada minum arak surga, di saat meminumnya maka dapat kebahagiaan yang ekstra. Maka barang siapa minum arak dunia maka tidak bisa minum arak surga. Wahab bin Munabih berkata, petani jagung gandum akan mendapat kepayahan dan kerepotan selamanya pada masa mulai menanamnya, menunainya sampai menjadikan tepung, karena itu makanan yang pertama kali dimakan atas kemaksiatan. Dan diceritakan sesungguhnya pertama kali yang dimakan orang-orang mukmin di surga adalah buah anggur. An-Naisaburi berkata, yang pertama kali dimakan adalah hatinya ikan yang menggendong bumi sehingga penduduk surga tahu masa habisnya. Wahab bin Munabih berkata, ketika Adam jalan-jalan tanpa sengaja mendekati pohon jagung gandum, maka cepat-cepat ia lari menjauh karena terikat janji antara ia dan Allah agar tidak memakan buahnya. Pohon jagung gandum di surga itu punya beberapa tangkai. Di setiap tangkai ada bijinya dan di setiap biji kira-kira sebesar kepala unta, rasanya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Setelah iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa sudah dalam surga dan mengetahui jika Adam dilarang makan jagung gandum, maka ia menghampiri pintu surga dan berdiri di situ kira-kira 300 tahun dari tahun akhirat, dan dia selalu melihat ke sana kemari siapa tahu ada yang lewat ke pintu surga. Wahab bin Munabih berkata, dan datanglah raja burung surga yaitu burung merak yang indah wujudnya, dan ketika iblis melihatnya maka burung tadi dipanggil dan disuruh mendekat. Lalu berkatalah iblis padanya, wahai burung yang bagus, dari manakah kamu? Burung tadi menjawab, dari pertamanan Adam. Iblis berkata, saya membawa nasihat yang bagus dan saya ingin kamu memasukkanku ke surga bersamamu. Burung merak menjawab, kenapa kamu tidak masuk sendiri? Iblis berkata, saya ingin masuk secara rahasia. Burung tadi menjawab, wah, saya tidak sanggup, tapi saya akan membawa teman yang bisa memasukkanmu dengan rahasia. Kemudian merak tadi mendatangi ular, yang mana di surga tidak ada makhluk yang lebih indah daripada ular. Kepalanya dari yakut merah, kedua matanya dari zabarjat hijau, lidahnya dari kapur, dan kedua kakinya seperti kaki unta. Merak berkata padanya, di pintu surga ada malaikat dari malaikat mukarramin yang membawa nasihat. Maka bergegaslah ular tadi menemuinya. Kemudian iblis berkata, apakah kamu bisa membawaku masuk surga secara rahasia karena aku membawa sebuah nasihat? Ular menjawab, gimana caranya mengelabuhi malaikat Ridwan? Iblis berkata, bukalah mulutmu. Lalu ular membuka mulutnya.
Dan masuklah iblis tersebut dan berkata, "Bawalah aku dekat pohon gandum." Lalu ular membawanya dan meletakkannya di pohon gandum tadi. Insya Allah bersambung.